Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonsega di Fonsega Channel. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu, dan saya berharap kalian masih tetap menikmati konten-konten atau video dari channel ini. Dan ya, di episode kali ini saya akan berbicara tentang Indonesia dan Malaysia itu serumpun. Wow, apakah itu benar? Mari kita kupas habis di episode ini. Kemarin kami baru saja membagikan baju layak pakai di masyarakat di SKB. Dan sekaligus kita sudah mendata ulang anak-anak di sana untuk pemberian hadiah sekolah lainnya berupa sepatu dan tas. Nah, saya mau tantang kalian terus. Mari kita memberikan yang terbaik buat generasi Indonesia yang ada di NTT ini. Kita sedang menggalang dana untuk 500 anak NTT. Kita jujur saja masih membutuhkan banyak dana. Target kita adalah 500, tidak bisa kurang. Kalau lebih itu lebih syukur. Target kita adalah 500 orang penerima. Kenapa kami mau melakukan ini? Karena kami pengen pendidikan di NTT itu lebih baik lagi. Kami pengen anak-anak yang bersekolah di NTT itu mendapatkan support dari saudara-saudaranya yang ada di Jawa, Sumatera, Papua, Ambon, Maluku, dan Sulawesi. Kami yakin bahwa anak-anak di NTT ini mempunyai banyak saudara di Indonesia ini dan siap untuk menolong anak-anak di NTT ini. Dan kami juga sedang menggalang dana untuk membangun perpustakaan pertama di NTT. Klik link di description atau di komentar ini dan pilih donasi terbaik kalian. Mari kita tinggalkan legasi yang baik buat generasi muda di NTT. Ketika kalian menolong pendidikan di NTT, saya yakin balasannya yang membalas adalah Tuhan langsung yang membalas kebaikan hati kalian. Saya berharap bahwa video ini lebih mempertegas bahwa Indonesia adalah Indonesia dan tidak bisa disamakan dengan negara lain. Indonesia adalah Indonesia yang punya sejarah itu berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia, tidak bisa disatukan dengan negara lain. Identitas Indonesia itu jelas dibangun di Indonesia. Perjuangan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan negara ini ya berasal dari masyarakat Indonesia, tidak disangkut pautkan dengan negara lain. Di beberapa artikel saya baca bahwa Indonesia itu disamakan dengan Malaysia. Dikatakan bahwa serumpun dengan Malaysia. Nah, kita harus mengerti dulu arti kata serumpun itu apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata serumpun itu satu keturunan atau satu nenek moyang atau sekelompok orang yang memiliki satu induk. Nah, apakah Indonesia dan Malaysia itu sama, serumpun? Kenapa Indonesia itu dikatakan serumpun dengan Malaysia? Karena bahasanya hampir sama. Di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan di Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Kasut, sepatu, sudu, sendok. If sendok in Malay, it's like the huge spoon for the soup one. Just the same for us. Just the same. Sendok soup. Sendok soup. Tumpang lalu. In us, we say permisi. Permisi is like to ask permission, like permission. No, we say permisi like everywhere. Permisi is used to ask permission as well, like minta permisi, something like that. But if you want to pass by, you just say permisi. Or because we like to shorten words, it's misi. Sejuk, dingin. We use sejuk too, but sejuk is more like cool, not cold. Yeah, tembikai. Semangka. Tembikai is very weird. Kita sudah bisa melihat perbedaannya. Di Indonesia itu bahasa daerahnya itu sangat banyak sekali. Yang tercatat nih sekitar ada 700 lebih bahasa daerah
yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi yang bikin Indonesia itu unik, disatukan oleh satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kalau kita mau telusuri dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Minahasa sampai Pulau Rote, satu bahasa yang mempersatukan masyarakat Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Saya jamin 100% masyarakat Indonesia itu bisa menggunakan dan tahu berbahasa Indonesia. Kita harus akui bahwa ada suku Melayu di Indonesia dan ada masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu, dan itu kita tidak bisa pungkiri. Kita bandingkan Malaysia, tidak semua masyarakat yang ada di Malaysia itu bisa menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Yang kedua, karena berada di kawasan Asia Tenggara. Kita berbicara tentang karena Indonesia itu masih satu wilayah. Kita lihat di peta Malaysia dan Kalimantan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Timor Leste? Bagaimana dengan Papua Nugini yang punya ras Melanesia dengan Papua, masyarakat Indonesia yang ada di Papua? Kalau mau dibandingkan Malaysia dengan Timor Leste, saya pikir yang punya hubungan yang lebih erat itu adalah masyarakat Timor Leste. Karena bagaimanapun masyarakat Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia dan pernah menjadi provinsi yang ke-27 ke Indonesia. Meskipun sudah memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Hubungan erat itu masih tetap ada, tapi sampai sekarang tidak ada statement atau pernyataan bahwa Timor Leste dan Indonesia itu serumpun. Kalau kita mau bilang Indonesia itu serumpun dengan Malaysia, kenapa kita tidak klaim saja Indonesia itu serumpun dengan Singapura, Kamboja, Filipina, Thailand, dan banyak negara lain yang ada di Asia Tenggara berdasarkan berada di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga, karena memiliki suku yang sama. Nah, saya harus kasih tahu di sini bahwa suku yang mendiami wilayah Indonesia itu sangat banyak. Tercatat ada 1.340 suku yang mendiami Indonesia. Suku Melayu itu tercatat sekitar 2% lebih. Lebih tepatnya adalah 2,27%, atau sekitar 5 juta orang penduduk yang ada di Indonesia itu berasal dari suku Melayu. Suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa dengan total 41% yang tersebar di seluruh Indonesia. So, teman-teman, kalau ada yang mengklaim bahwa Indonesia dan Malaysia itu serumpun karena berasal dari suku Melayu, itu sangat tidak adil sekali. Itu akan menimbulkan kecemburuan sosial yang sangat besar. Karena yang mendiami Indonesia itu ada 1.340 suku, dan itu sangat tidak masuk di akal kalau Indonesia itu disamakan, dibilang serumpun. Stop menggunakan statement bahwa Indonesia itu serumpun dengan Malaysia. Waspadai menggunakan kata-kata serumpun dalam bernegara, karena itu bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Kita sudah punya pengalaman pahit ketika aset atau warisan negara diakui oleh negara lain. Saya yakin teman-teman di Indonesia, teman-teman di tanah air ini tidak secepat itu amnesia dengan hal-hal seperti ini. Seperti Malaysia mengklaim bahwa batik itu adalah warisan mereka. Padahal nyatanya adalah batik itu adalah warisan Indonesia. Seperti tarian reog Ponorogo yang diklaim bahwa itu adalah milik Malaysia. Dan juga ada lagu Rasa Sayang yang diklaim oleh Malaysia bahwa itu adalah warisan Malaysia. Ada 8 aset atau warisan negara yang diklaim oleh negara Malaysia. Saya pikir teman-teman tidak akan lupa hal ini.
Saya pikir teman-teman masih ingat jelas, memori itu masih jelas. Sejarah Indonesia terbentuk dan sejarah Malaysia terbentuk itu saja sudah beda. Nah, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia dan sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia itu saja beda. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, sedangkan Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer. Saya mau tegaskan di sini, Indonesia adalah Indonesia, Malaysia adalah Malaysia. Indonesia dan Malaysia tidak bisa dikatakan bahwa mereka itu serumpun. Karena ada banyak faktor yang membuktikan bahwa Indonesia itu berbeda dengan Malaysia. Di video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia wajib dan harus yang namanya mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa atau alat komunikasi di ASEAN. Karena apa? Karena bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sangat cocok dan layak untuk dijadikan bahasa komunikasi ASEAN. Dan ada bukti lain seperti sudah ada 47 negara di dunia ini yang sudah belajar bahasa Indonesia. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita menyerah. Mari kita bersatu, dukung langkah pemerintah untuk fokus memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi resmi di ASEAN. Oke teman-teman, itu saja di video kali ini. Saya berharap kalian menikmati, kalian enjoy video ini. Jangan lupa support terus channel ini. Ingat tahun ini kita menuju 100.000 subscribe. Dan jangan berhenti untuk menolong dan terus berbuat baik. Itu saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Peace and God bless.